Kalau saya mau mulai tentang wacana tentang kematian Tuhan ya. Jadi karena nanti teksnya itu saya berharap Anda bisa melihat teksnya begitu. Kita mulai saja dengan satu hal yang tidak saya kutipkan di teks tetapi menarik, yaitu tulisan Nietzsche di buku seorang filsuf, introduksi teoritis mengenai kebenaran dan kebohongan dalam maknanya yang di luar moral. Jadi Nietzsche menulis tentang apa itu kebenaran, apa itu kebohongan, dalam arti di luar moral. Moral itu apa? Kira-kira moral itu apa? Moral adalah ketika Anda membedakan baik dan buruk, selesai. Itulah sudut pandang moral. Jadi ketika Anda mengatakan buku ini baik, buku itu buruk, ya, makanan ini baik, makanan itu buruk, perilaku ini baik, perilaku itu buruk, ya. Anak ini baik, anak itu buruk, Anda seorang moralis. Ya, sederhana ya. Sudut pandang moral adalah ketika Anda membagi dunia ini menjadi dua, baik, buruk, dosa, amal, begitu ya. Jadi yang segala bertentangan hitam putih, gitu. Itulah sudut pandang moral. Nah, Nietzsche mengatakan marilah kita, dia memberikan introduksi teoritis mengenai apa itu kebenaran dan kebohongan dalam maknanya ekstra moral, di luar moral. Jadi kalau Nietzsche juga mengatakan bahwa aku seorang immoralis, itu karena dia mau keluar dari itu tadi ya, baik buruk ya, baik jahat yang otomatis menjadi cara berpikir kita. Itu makanya juga dia menulis buku berjudul Beyond Good and Evil, ya, melampaui baik dan jahat, karena memang dia dengan menekankan sudut pandang kontradiktif, bahwa realitas adalah kontradiktif, realitas adalah campur aduk baik dan buruk. Ya, artinya dia mau keluar ya, jangan menjudge realitas, ya, jangan mengatakan realitas ini baik, realitas buruk. Itu makanya Nietzsche memakai sudut pandang kontradiksi adalah jantung dari realitas itu sendiri, dan kontradiksi peperangan itu harus diterima apa adanya. Itulah yang membuat Nietzsche, saya bisa diberi satu, membuat Nietzsche memiliki sudut pandang di luar moral. Nah, satu hal yang menarik dikatakan di sini adalah definisi tentang kata. Nietzsche menulis demikian. Apa itu kata? Kata adalah representasi sonor sebuah rangsangan saraf dalam bentuk fonem. Jadi kata adalah representasi sonor, ya, sebuah representasi tapi dalam bentuk sonor, suara, untuk hasil dari rangsangan saraf dalam bentuk fonem. Menyimpulkan bahwa rangsangan saraf itu sebabnya di luar diri kita, itu adalah hasil penerapan prinsip rasio yang salah dan tidak bisa dibenarkan. Bagaimana mungkin kita memiliki hak untuk mengatakan batu itu keras, seolah-olah keras itu bisa kita kenali dengan jalan lain dan bukan hanya sebagai sebuah rangsangan subjektif. Ya, ketika Anda mengatakan batu ini keras, ya, kan lalu kita bertanya, dari mana Anda bisa mengatakan batu itu keras? Ya, karena ada idea kekerasan, ya, sebuah konsep tentang apa itu keras, ya. Itu yang membuat Anda lalu mendefinisikan batu itu keras. Atau mungkin Anda mendefinisikan kenapa batu itu keras? Ya karena kata-kata orang seperti ini keras, begitu ya. Atau saya nggak tahu ya. Ada begitu banyak analisis untuk mengatakan bahwa batu itu keras. Dan cara berpikir itu menurut Nietzsche salah. Paling gampang, saya ambil contoh kata Allah ya. Saya ambil aja contoh ini. Di Malaysia tahun lalu menjadi ramai. Ya, kita tahu ini hanya soal kata ya, soal kata. Ini di Malaysia menjadi ramai. Kenapa? Karena katanya ini adalah kata Islam. Maka umat beragama lain tidak boleh memakai kata itu. Ya, jadi kata ini diasalkan dari sesuatu yang sama sekali lain, yaitu dari agama. Ya. Atau bahkan mungkin dari wahyu sendiri begitu ya, yang dengan argumentasinya begitu ya.
Dan akibatnya sangat politis, karena kemudian kitab suci Bible yang diimpor ya, yang masuk ke mana? Ke Malaysia, kebanyakan kan mereka karena mereka tradisi Kristianinya kan masih lemah, mereka mengambil dari Indonesia. Nah, di Indonesia kitab suci kita kan memakai kata Allah. Akibatnya buku itu diembargo semua. Ditahan sama bea cukai Malaysia. Kenapa? Ya karena ini memakai ini. Nggak boleh orang non Islam memakai kata Allah, nggak boleh. Ya, jadi ada semacam sebab metafisis di balik kata ini ya, yang menyebabkan ini sebagian sakral sehingga orang lain tidak boleh memakai. Kalau memakai, hati-hati, ya, masuk penjara. Ya, jadi metafisika di balik kata ini kalau kita runut-runut itu bisa parah loh. Ya, terakhir di Surabaya FPI kan menyerbu diskusi dialog antar agama di mana? Di Surabaya. Saya kira kalau ditarik-tarik ujung-ujungnya itu ya sederhana begitu ya. Bahwa ada hal-hal tertentu yang secara metafisis ya dipegang erat ya. Dan ketika itu dipegang erat, itu menjadi cara untuk menjudge dunia menjadi benar dan salah. Ya. Yang salah lalu berhak dihabisi. Begitu kan? Jadi kata, hati-hati dengan kata. Kata adalah representasi sonor sebuah rangsangan saraf dalam bentuk fonem. Itu hanyalah representasi sonor, ya, sebuah metafora sonor, ya, yang hasil sebuah rangsangan urat saraf belaka, begitu ya, yang tidak ada makna metafisisnya apa-apa. Lah kalau kemudian Anda memeganginya secara metafisis, maka pertanyaan Nietzsche, ada apa dengan diri Anda? Ya. Genealoginya Nietzsche kan begitu. Kenapa? Jadi representasi sonor sebuah rangsangan saraf yang lalu terungkap dalam bentuk fonem. Ya. Maka di teks yang terakhir kemarin saya ungkapkan contoh dari Schopenhauer mengenai kehendak ya. Ya, jadi kalau Anda baca bagian terakhir dari teks yang minggu lalu, yang namanya kehendak itu kan bagi Nietzsche juga bukan entitas metafisis. Ini hanyalah kata, ya. Hanyalah semacam perumusan yang terlambat, ya, untuk sesuatu yang sebelumnya itu campur aduk, entah itu kedinginan, rasa dingin, rasa menggigil, ya, yang lalu Anda simpulkan saya hendak makan, saya merasa lapar. Jadi kata itu hanyalah semacam perumusan sementara, tentatif untuk hal-hal yang sifatnya rangsangan saraf, sifatnya subjektif. Jadi Allah, kehendak, kata ya, ini hanyalah semacam ya perumusan sementara ya. Bahayanya adalah ketika ini semua menjadi ide fix ya. Ketika difikskan, dibakukan. Untuk membuat Anda juga lebih mengerti lagi, misalnya sekarang saya akan bertanya pada Anda ya. Alpukat, menurut Anda itu buah atau sayur? Buah. Kenapa buah? Kenapa Anda mengatakan itu buah? Hah? Konstruksi. Kenapa? Kenapa? Kesepakatan. Apakah hanya sekedar itu? Anda tidak punya keyakinan lebih dari itu? Kenapa saya tidak boleh mengatakan alpukat itu sayur? Enggak, ini saya tanya normal aja, pakai pikiran normal. Tidak usah dijawab terlalu rumit ya. Kenapa Ibu kalau ke pasar bilang buah alpukatnya berapa Bu gitu ya? Masuk dalam kelompok ya, masuk dalam spesies buah. Apa itu spesies buah? Sesuatu itu disebut spesies buah kenapa? Hah? Ya, kira-kira ciri-ciri sifatnya apa yang membuat dia itu masuk dalam spesies buah dan bukan binatang misalnya? Nah? Mengandung vitamin. Nah, itu sayur juga mengandung vitamin. Ya, jadi Anda bisa berdebat habis-habisan ya untuk membela bahwa alpukat adalah buah. Nah, jadi kalau ada anak kecil bilang alpukat adalah sayur, lalu Anda akan mati-matian membela bahwa alpukat adalah buah, dan kalau anak kecil ngeyel,
keplak begitu kan. Jalan terakhir kan begitu biasanya kan. Kalau kita udah jengkel karena tidak mampu adu argumentasi, kekerasan begitu ya. Orang Prancis mengatakan alpukat adalah sayur. Dan mereka yakin yang mengatakan alpukat sayur. Nggak mungkin buah. Apanya yang buah? Begitu kan. Buah itu ya apel, mangga, ya anggur, itu buah. Pepaya oke, buah. Alpukat sayur. Makanya jadi ingredient untuk salad. Ya, salah satu buktinya kenapa ya kita makan di salad, nggak pernah kita makan sebagai buah. Ya, alpukat itu di sana menjadi salad pembuka ya untuk makan. Jadi dicampur dengan minyak olive dan dikasih garam dikit. Ya untuk kita kan bingung, gitu kan. Alpukat dikasih minyak olive sama minyak zaitun sama dikasih garam gitu ya. Dan dimakan pembuka gitu ya, mentah begitu ya. Karena menurut mereka ya seperti salad, seperti daun-daun itu yang dimakan dengan olive, dengan garam ya sebelum makanan utama. Kalau kita bilang alpukat harus dimakan terakhir sebagai dessert gitu ya, karena ini buah, ya, mereka menolak. Nah, itu menyadarkan kita bahwa di balik kata ada sesuatu ya, ada sesuatu yang membuat kita bahwa sepakat seperti ini. Kalau kita lalu merujuk pada kata-kata penting seperti ini lalu ya soalnya menjadi lebih serius gitu ya. Jadi bahwa ini bukan hanya kata, tapi ada pasukan di belakangnya ini ya. Karena kalau Anda macam-macam habis Anda. Nah, bagi Nietzsche yang namanya kata, yang namanya kehendak, itu bisa menjadi ide fix, bisa dibakukan sedemikian rupa, karena menurut Anda itu mewakili sebuah entitas tertentu ya. Sebuah kata bisa mewakili semacam metafisika. Jadi cara berpikir yang lalu Anda mengatakan kenapa ini buah ya karena ini adalah spesies buah dan yang namanya spesies buah itu sudah punya ciri-ciri tertentu, pohonnya seperti apa, kemudian kegunaannya seperti apa, mungkin seratnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Jadi ada metafisika, cara berpikir tertentu untuk mendukung yang namanya metafisika ini. Dan metafisika inilah yang dibaliknya lalu menyembunyikan moral. Artinya Anda sedemikian yakin bahwa kalau seperti itu benar, kalau tidak seperti itu berarti salah ya. Bahwa alpukat kalau sesuai dengan ciri-ciri ini maka alpukat adalah buah dan itu benar. Kalau Anda mengatakan yang lain Anda salah ya. Dan moral ini bagi Nietzsche menyembunyikan sesuatu yang namanya psikologi. Orangnya, ya, mengapa Anda menghendaki bahwa alpukat itu harus buah? Yaitu karena Anda, ya gampangnya cacat kehendaknya. Anda butuh sesuatu yang fix, baku, kebenaran yang fix begitu ya, sehingga ini harus menjadi buah. Atau katakan kata Allah, itu adalah di belakangnya ada sebuah metafisika. Atau kalau Platon di sini katanya idea ya, teori idea. Idea yang ditafsir Nietzsche ya. Jadi bukan idea sebagaimana menurut saya sendiri tentang Platon ya, tapi sebagaimana ditafsir Nietzsche. Di balik kata Allah, di balik kata idea ada yang namanya metafisika. Jadi gampangnya ya Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu. Yang membuat semuanya ada, yang membuat manusia ada, tumbuhan ada, gunung ada, dan bukan hanya menciptakan segala sesuatu, tapi dia juga menciptakan diri saya, menugaskan diri saya, membuat saya hidup, memberikan makna ya. Jadi konsekuensinya tuh kemana-mana gitu ya, lebar luar biasa. Sama seperti dunia ideanya Platon, itu bagi Nietzsche adalah juga sebuah metafisika. Karena lalu Platon di sini berbicara mengenai tentu saja teori bagaimana segala sesuatu ada di dunia ini, tapi juga politik. Ya, misalnya Platon lalu mengidealkan yang namanya rezim filsuf raja, yaitu hanya orang-orang yang tahu tentang ide inilah yang berhak memimpin politik. Sementara massa rakyat yang tidak tahu apa-apa, yang tidak sampai ide ya sudah bawah saja. Gitu. Jadi implikasi yang namanya metafisika itu luar biasa, kemana-mana ya. Ini nanti yang juga akan kita rasakan, kita baca dalam teks kematian Tuhan ya, bahwa kematian yang namanya Allah, kematian yang namanya kata, itu implikasinya luar biasa.
Nah, di balik metafisika ada yang namanya moral. Ya. Dengan kepercayaan Anda mengenai Allah dan Anda memegang itu betul-betul begitu ya, maka Anda sebetulnya ya, di balik itu sebetulnya ada yang namanya kehendak akan kebenaran ya, bahwa harus seperti yang Anda pikirkanlah ya, itu yang benar ya. Moral tentang benar, salah, baik, buruk. Jadi di balik metafisika penciptaan segala macam, Anda itu orang yang sangat yakin bahwa dunia ini sebagai ciptaan Allah adalah dunia yang baik, ya, sebaik-baiknya. Sehingga kalau orang tidak percaya pada Allah, namanya orang yang jahat. Ya. Dan karena Anda percaya pada moral, ya, bahwa dunia ini memang sungguh-sungguh baik ciptaan Allah, maka kadang-kadang wacana moralistis Anda, kadang-kadang ya, dalam tafsiran saya, kadang-kadang lalu menjadi immoral. Contohnya apa? Misalnya kita begitu yakin bahwa dunia diciptakan Allah dengan tujuan yang baik, lalu terjadi tsunami, ratusan ribu orang mati di Aceh. Lalu karena kita orang yang sangat bermoral, karena kita percaya pada kebaikan semesta sebagai ciptaan Allah, lalu kita mengatakan, kenapa ada tsunami? Oh ya, karena gimana-gimana pun, apapun yang terjadi di dunia ini adalah maksudnya baik dari Allah, begitu ya. Maka kalau ada tsunami, wah berarti orangnya yang salah. Pasti itu orang Aceh itu berdosa. Pasti mereka itu otaknya kotor-kotor gitu ya, sehingga perlu dibersihkan oleh Tuhan Allah lewat tsunami. Atau, jadi ini sebuah wacana yang immoral, atau lalu kita mengatakan dengan maksud yang juga tidak jahat, begitu ya. Kita mengatakan, kenapa ada tsunami, ratusan ribu orang mati? Ya karena kita yakin bahwa alam semesta ini diciptakan baik ya oleh Allah, maka lalu kita bilang, oh itu adalah cobaan. Ya, jadi itu adalah cobaan untuk orang Aceh, supaya mereka lebih kuat dan lebih beriman. Meskipun kita juga ngerti apa artinya cobaan, orangnya sudah mati gitu. Kecuali kalau cobaannya orangnya masih hidup ya, oke dia dicoba, kalau ini udah mati buat apa begitu ya. Terus apa lagi yang dicoba anak kecil gitu ya, yang tidak pernah bersalah apa-apa ya, bayi gitu yang ikut mati, lalu di mana nilai cobaannya gitu. Anak kecil dia nggak salah apa-apa kok. Ya. Jadi kadang-kadang keyakinan metafisis ini dengan moralnya itu kadang-kadang lalu membenarkan semuanya dan membuat kita justru ya dari sudut pandang itu jahat gitu ya. Karena kita lalu demi membela moral kebaikan ini lalu kita menjustifikasi apapun. Ya, termasuk hal-hal yang sebetulnya tidak bisa dijustifikasi. Ya. Saya selalu ingat kata-kata dari Albert Camus ya dalam novel Sampar itu ya, bahwa kematian seorang bayi itu membuat pikiran berhenti. Kita tidak bisa mencari makna apapun di balik kematian seorang bayi. Ya. Karena ya bagaimana, ini kan anak yang masih inosen ya, belum kenal dunia, belum tahu apa-apa, dan ada seorang ibu kehilangan bayinya. Kalau Anda datang lalu menghibur ya, Bu, tidak apa-apa Bu, ini kan cobaan dari Tuhan ya, Ibu kuatkan. Ini kan sebetulnya Anda lebih menenangkan diri Anda sendiri daripada menghibur ibu ini yang pasti tidak tahu ya makna dibalik kematian ini gitu ya. Ya, seringkali kita itu ngomong-ngomong moral-moral begitu, mengatakan bahwa ini adalah cobaan Tuhan apa segala macam, itu sebetulnya lebih untuk ketenangan diri kita sendiri daripada kita bersimpati ya, compassion dengan si korban yang seringkali tidak melihat apapun di balik kejahatan atau misteri kejahatan yang ada di dunia ini. Jadi hati-hati bahwa dengan metafisika lalu kita punya moral, itu sebetulnya ini hanya menerangkan psikologi kita sendiri. Ya, bahwa kita ini orang yang butuh pegangan. Ya, kita tidak berani menerima realitas kontradiktif bahwa kejahatan ini ada di dunia. Bahwa hal-hal buruk seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, kecelakaan, orang dibunuh bisa terjadi bisa kena pada siapapun begitu ya. Kita tidak berani menghadapi kenyataan seperti itu apa adanya, lalu kita cenderung lari ke moral karena kita percaya. Jadi
Dalam skema pembicaraan Nietzsche soal kata, ya, kehendak pada Schopenhauer, kematian Tuhan yang akan kita dengarkan baru sekarang ini, lalu soal ideanya Platon, saya kira perlu dilihat ini ya, karena misalnya pernah saya katakan sekali lagi ya, Socrates dan Platon itu kan orang yang mengajarkan ide bahwa yang baik itu selalu haruslah benar, dan yang baik dan benar itu selalu pastilah indah. Ya. Keindahan adalah keindahan sesungguhnya kalau keindahan itu benar dan baik. Kebenaran adalah kebenaran yang sesungguhnya kalau dia itu baik dan indah. Nah, jadi ada semacam ya uraian yang sangat canggih gitu ya mengenai bagaimana manusia itu memang harus hidup bermoral, harus pintar ya, sekaligus juga punya ide estetis yang luar biasa begitu ya. Nah, di balik metafisika ini lalu tentu saja ada moral. Ya. Artinya Socrates, Platon mengajarkan mari kita hindari apa yang buruk, apa yang salah, dan apa yang jelek. Ya kan? Itu makanya lalu Platon membuat tipologi manusia, misalnya manusia petani pedagang, yang hidupnya itu hanya soal uang, begitu ya, hanya mencari makan, minum, seks, ya, hanya kebutuhannya hanya pada soal itu. Lalu ada level tentara, yang hidupnya lebih mencari harga diri. Lalu kemudian paling tinggi tentu saja adalah filsuf. Ya. Filsuf yang bisa mengendalikan makan, minum, uang, seks, bisa mengendalikan emosi dan pemikirannya ke arah yang tinggi-tinggi begitu. Jadi itulah yang benar. Sementara yang seperti ini yang hidup hanya mencari uang atau kehormatan dianggap rendah. Nah, lalu Nietzsche bertanya, bagaimana mungkin ada teori seperti itu? Gitu ya? Kok orang bisa menteorikan tentang seperti ini, membuat moral seperti ini? Apa jawabnya? Nietzsche mengatakan, oh karena memang Socrates wajahnya jelek. Jadi rupanya, ya itu hanya untuk mengatakan bahwa Socrates adalah seorang tipe budak. Orang yang terserak-serak kehendaknya, orang yang tidak tahu apa yang dia kehendaki begitu ya. Yang lalu dendam kepada dunia. Maka kalau dia menciptakan moral dan teori ya, demi katakan dendamnya, pelampiasan dendamnya pada dunia ini. Jadi kas dalam ini semua nanti Nietzsche tentu akan mengatakan bahwa inilah semua adalah psikologi budak ya. Ketika semua orang membakukan ya menjadi fix ya, di sini menjadi fix ya, di sini menjadi fix. Ketika orang membakukan yang namanya metafisika kata, maka di situ manusia adalah manusia yang budak, manusia yang butuh pegangan. Baik, kita akan mulai langsung masuk saja ke halaman tentang kematian Tuhan ya. Halaman 11. Jadi teks ini saya awali dengan hampir 10 halaman uraian mengenai optimisme saintiko-positivistik. Jadi saya bingkai wacana kematian Tuhan ini adalah katakan penjelasan saya yang cukup gamblang ya untuk membahas kematian Tuhan. Tetapi di sini secara cukup canggih begitu ya. Saya berikan halaman 1 sampai 10 itu kritik Nietzsche tentang sains. Ya. Karena persis sains itu adalah mirip dengan agama ya. Sains itu sama. Ya, mereka hanya ini lalu dibungkus namanya menjadi kebenaran. Ya. Bungkusnya adalah kebenaran yang saintifik begitu ya. Dan Nietzsche menunjukkan, jadi saya uraikan di sini begitu ya, kritikan Nietzsche terhadap sains. Nietzsche menganalisis bahwa sains yang katanya adalah ilmu yang objektif, bebas nilai, ya. Maka kan kita juga sering terobsesi seperti itu ya. Bagaimana agama menjadi saintifik, ya. Bagaimana wacana sastra itu menjadi saintifik, gitu ya. Karena kan dalam sains itu kan semuanya serba objektif, serba netral, ya. Bisa dipakai semua, gitu ya. Nietzsche menunjukkan bahwa hati-hati, yang namanya sains itu di balik klaimnya tentang objektivitas itu ada sebuah hasrat, sebuah kehendak
sebuah kepercayaan, ya, sebuah kepercayaan bahwa mereka bisa memberikan kebenarannya. Ada klaim moral di balik yang namanya sains. Gampangnya begini, kalau Anda pernah studi di luar negeri, Anda masuk ke laboratorium misalnya Marie Curie, ya, penelitian untuk radioaktif di Paris, atau Institut de Globe, untuk teman-teman dari LIPI juga di Bandung ini yang belajar mengenai gempa bumi, ya, yang meneliti tentang geologi, ya, atau saya tahu ada banyak ya laboratorium fisika, kimia, nuklir. Ketika Anda masuk laboratorium, Anda menjadi mahasiswa S3 misalnya, ya, untuk meneliti, atau misalnya tingkat derajat korosi, derajat pengkaratan logam-logam jenis tertentu dalam lingkungan tertentu, atau Anda meneliti misalnya tentang varian kentang baru gitu, ya, yang tahan terhadap beberapa jenis bakteri gitu, ya. Ketika Anda masuk dalam sains, dalam laboratorium, maka akan dikatakan pertama-tama kita di sini ada dalam domain sains. Jadi tolong jangan pakai otak agama. Ya, tolong jangan pakai partai politik Anda, ideologi parpol Anda untuk menganalisis kentang-kentang di sini. Jadi tinggalkan semua kepercayaan Anda sebelum Anda mulai bekerja bersama kami di laboratorium ini. Seperti itu kan sains kan? Ketika Anda mengerjakan sains kan begitu. Demi objektivitas, ya, objektivitas dari penyelidikan mengenai tingkat korosi logam ini, ya, jangan pakai otak agama Anda, karena kalau tiba-tiba Anda mengutip ayat-ayat suci, ya, untuk membenarkan analisis rumus-rumus kimia Anda, ya, Anda dimarahi sama pimpinan laboratorium, ya. Nah, jadi sains selalu punya klaim demi objektivitas, demi netralitas, kepercayaan yang namanya agama, ideologi, atau keyakinan-keyakinan psikologis, ya, atau keyakinan-keyakinan kebatinan Anda harus ditanggalkan semua. Nah, Nietzsche akan menunjukkan, menarik, bahwa dalam sains semua bentuk kepercayaan itu harus ditanggalkan, tetapi ada satu kepercayaan yang tidak ditanggalkan di situ, yaitu keinginan, kepercayaan akan kebenaran itu sendiri. Ya, jadi kalau keyakinan agama yang Anda anggap benar itu langsung harus dipotong, tidak boleh, ya. Agama tidak boleh masuk menginfiltrasi dalam sains, atau ideologi parpol, ya, tidak boleh, ya. Satu hal yang lolos dari klaim saintifik itu sendiri, yang lolos dari model verifikasi sains itu sendiri, adalah kehendak akan kebenaran. Kehendak akan kebenaran itulah, ya, di sini kan kebenarannya. Ya. Kehendak akan kebenaran, dan terutama kebenaran mati-matian itulah, ya, yang lolos dari yang namanya klaim-klaim sains. Itu makanya Nietzsche mengatakan sains tidak berbeda dari yang namanya kata, kehendak, Allah, ide. Sains adalah sebuah metafisika juga, karena di situ ada yang namanya kepercayaan, yaitu kepercayaan kepada kebenaran, dan terutama kebenaran apapun harganya. Saya akan mengajak Anda membaca teks tentang kematian Tuhan halaman 14, ya. Jadi ini saya terjemahkan dari Gaya Sienza, ya, G-Science, paragraf 125. Tentang si orang sinting. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang orang sinting yang menyalakan lentera pada siang hari bolong, berlarian ke pasar dan berteriak-teriak tanpa henti, "Aku mencari Tuhan, aku mencari Tuhan." Dan karena persis di sana terkumpul banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan, orang sinting itu mengakibatkan gelak tawa yang meriah. "Apakah kita kehilangan Tuhan?" Kata yang satu,
Apakah Tuhan tersesat seperti anak kecil? Kata yang lainnya. Atau mungkin dia bersembunyi entah di mana? Apa dia takut sama kita? Apakah dia sudah pergi? Apakah dia sudah beremigrasi? Demikianlah mereka berteriak-teriak dan tertawa-tawa sekaligus. Orang sinting itu segera mendatangi orang-orang tersebut dan memandang tajam mereka. Di mana Tuhan, teriaknya. Aku akan mengatakannya kepada kalian, kita telah membunuhnya. Kalian dan aku, kita semua adalah pembunuh-pembunuhnya. Tetapi bagaimana mungkin kita telah melakukannya? Bagaimana mungkin kita mengosongkan lautan? Siapa yang telah memberikan kepada kita spon untuk menghapus seluruh horizon? Apa yang telah kita perbuat dengan melepaskan bumi ini dari matahari? Kemana bumi ini sekarang berputar? Kemana gerak bumi ini membawa kita sekarang? Jauh dari segala matahari-matahari? Tidakkah kita terperosok dalam kejatuhan tanpa henti? Terperosok ke belakang, ke samping, ke depan, ke berbagai arah manapun? Apakah masih ada yang namanya atas atau bawah? Tidakkah kita sekarang menyasar-nyasar melewati kekosongan tanpa batas? Tidakkah kita merasakan hembusan kekosongan? Bukankah rasanya lebih dingin? Tidakkah rasanya menjadi malam dan semakin lama semakin malam? Tidak perlukah menyalakan lentera-lentera sejak pagi hari? Apakah kita sama sekali tidak mendengar suara para penggali kubur yang telah memakamkan Tuhan? Apakah kita sama sekali tidak menghirup bau pembusukan ilahi? Tuhan-Tuhan pun membusuk. Tuhan telah mati, Tuhan tetap mati, dan kitalah yang telah membunuhnya. Bagaimana kita menghibur diri kita, pembunuh dari para pembunuh? Apa yang paling kudus dan paling berkuasa yang dimiliki oleh dunia telah kehilangan darahnya di bilah pisau kita. Siapa yang akan membersihkan darah itu dari tangan kita? Air macam apakah yang akan bisa membersihkan kita? Penebusan agung macam apa? Lomba suci macam apa yang harus diciptakan untuk menebusnya? Tidakkah kedahsyatan tindakan ini terlalu besar bagi kita? Tidak haruskah kita sendiri menjadi Tuhan-Tuhan untuk bisa layak atas tindakan tersebut? Tidak pernah ada tindakan lebih besar dari itu. Dan siapapun yang lahir setelah kita, berkat tindakan itu akan masuk dalam sebuah sejarah superior, lebih superior daripada segala sejarah yang sudah ada sampai saat itu. Sampai di sini si orang sinting diam, menimbang-nimbang lagi para pendengarnya. Mereka juga diam dan memandangnya tanpa mengerti. Akhirnya si orang sinting itu melempar lenteranya ke tanah sehingga pecah dan padam. Saya datang terlalu awal, katanya kemudian. Waktuku belum tiba. Kejadian dahsyat ini sedang berjalan dan dalam perjalanan. Ia belum sampai ke telinga manusia-manusia. Sambaran geledek dan suara guruh pun membutuhkan waktu. Cahaya bintang-bintang membutuhkan waktu. Tindakan-tindakan pun walau itu sudah dilakukan, membutuhkan waktu untuk terlihat dan terdengar. Tindakan itu masih jauh dari mereka, lebih jauh daripada bintang-bintang yang paling jauh. Dan meskipun begitu, merekalah yang telah melakukannya. Jadi inilah kisah tentang kematian Tuhan yang lalu rame ya. Nietzsche identik dengan pembunuh Tuhan ya. Padahal jelas-jelas di sini Nietzsche mengatakan kitalah pembunuhnya. Jadi kita yang melakukan. Siapa itu kita? Ya, dalam tafsiran saya, karena Nietzsche berbicara dalam kultur Eropa, ya, tentu saja yang dimaksud adalah orang-orang yang tumbuh dalam tradisi Platoniko-Kristiani. Jadi orang yang peradaban, kultur, ya, yang tumbuh besar, menjadi hebat dengan sains segala macam, filsafat segala macam, sejarah, ya, yang tumbuh berkat jasa dari apa yang disebut Nietzsche juga api ribuan tahun ya, dari Platon dan dari Kristianisme. Paragraf ini diawali dengan pertanyaan retoris Nietzsche. Jadi kalau kita membaca ya, teksnya tidak begitu clear ya. Teksnya banyak pertanyaan, ya, banyak pertanyaan yang meresahkan. Nietzsche datang, dia mewartakan ya bahwa kita itu para pembunuh Tuhan.
Tetapi Nietzsche datang itu di sebuah pasar di mana orang-orang sudah tidak percaya pada Tuhan. Ya, jadi ini tolong dibaca hati-hati. Dan karena persis di sana terkumpul banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan. Ya, jadi peradaban Eropa abad 18-19 itu kan sudah mulai banyak gitu ya, analisis mengenai nihilisme, ateisme. Kita pernah membaca tulisannya Feuerbach ya, Tuhan hanyalah proyeksi begitu ya. Nanti akan dilanjutkan dengan tentu saja Marx, tapi Marx kan setelah Nietzsche ya. Jadi sebelum Nietzsche pun itu sudah banyak tulisan di Jerman ya, yang saya kutipkan di sini nanti ya, beberapa penulis juga puisi-puisi yang mengatakan tentang kematian Tuhan. Jadi Nietzsche bukanlah orang yang pertama-tama berbicara mengenai kematian Tuhan. Nietzsche bukan orang yang membunuh Tuhan. Dia justru membawa warta di depan orang-orang yang sudah tidak percaya sama Tuhan. Itu masalahnya. Memang nanti ada buku macam-macam gitu ya, yang memang kadang-kadang hanya karena tidak teliti menerjemahkan atau tidak teliti membaca ya. S.T. Sunardi juga ada bahaya di situ karena di sini misalnya di bukunya halaman 25 ya, buku ini apa? Nietzsche, S.T. Sunardi ini, di halaman 25 misalnya dia menulis, inilah kisah panjang bagaimana Nietzsche harus memaklumkan kematian Tuhan pada khalayak orang-orang yang masih menggenggam keyakinan mereka akan Tuhan. Nah, saya bingung, ini kok loh, padahal teksnya sendiri saya baca berulang-ulang begitu ya, sampai ubanan begitu. Ini kelihatannya Nietzsche ini betul-betul menulis, dia membawa lentera berlari-lari mewartakan kematian Tuhan di depan orang-orang yang sudah tidak percaya sama Tuhan. Atau nanti Ahmad Santoso dalam buku yang pernah saya bawa juga itu mengatakan, oh Nietzsche di situ tidak mewartakan kematian Tuhan kok, dia hanya meramalkan kematian Tuhan. Loh, meramalkan di mana begitu? Orang kalau pakai bahasa Perancis itu ya kelihatan sekali ini kan past tense gitu ya. Jadi kalau kalimat past tense artinya sudah terjadi ya. Kalau meramalkan artinya kan harus pakai kata futur ya. Itu artinya meramal. Tapi jelas-jelas di sini Nietzsche mengatakan Tuhan sudah mati begitu. Bagaimana mungkin Ahmad Santoso dengan seluruh bukunya lalu berargumentasi Nietzsche hanya meramalkan kematian Tuhan kok. Jadi kalau kita itu hidup beragamanya baik, ramalan Nietzsche tidak terjadi. Ini dari mana begitu kesimpulan-kesimpulan begini. Jadi kalau kita baca secara serius, teks ini memang rumit ya, karena Nietzsche membawa lentera di siang hari bolong, membawa lentera mewartakan kematian Tuhan di depan orang-orang yang sudah tidak percaya sama Tuhan. Orang-orang kelompok Aufklärung, kaum pencerahan ya, dengan filsafatnya, dengan sainsnya sudah merasa tidak perlu adanya Tuhan. Kan biasanya begitu kan, kalau orang sudah bisa paham alam semesta seperti Stephen Hawking ya, hipotesa Tuhan tidak perlu. Jadi kalau ada orang datang ke Stephen Hawking lalu masih berbicara tentang Tuhan, maka reaksinya Stephen Hawking akan seperti orang-orang ini. Lalu mereka akan, dan orang sinting itu mengakibatkan gelak tawa yang meriah. Ya, kalau Anda di depan orang saintifik, Anda masih berbicara mengenai Tuhan, ya orang-orang saintifik itu hanya akan tertawa-tawa meriah saja. Oh, hari gini Anda masih mencari Tuhan, begitu ya. Jangan-jangan Tuhan tersesat gitu ya, nyasar di mana, dia pergi gitu. Atau Tuhan mungkin sudah ikut TKI kemana begitu. Jadi kok masih dicari-cari Tuhan begitu ya. Emangnya ada begitu ya Tuhan. Jadi reaksi dari orang-orang zaman itu, kaum saintifiko-positivistik yang memang sudah membunuh Tuhan. Ya, karena berkat kemajuan ilmu, kemajuan rasio, lalu kan Tuhan tidak perlu lagi. Alam semesta ini sudah diciptakan dengan sedemikian sempurna ya logiknya ya, sehingga tidak perlu yang namanya intelligence design, tidak perlu yang namanya intervensi ilahi untuk menjelaskan fenomena tsunami, fenomena gunung meletus, bagaimana munculnya spesies manusia, itu semua bisa dipahami, scientific gitu ya. Tuhan tidak perlu lagi. Maka kalau Anda masih berbicara mengenai Tuhan, ya Anda hanya jadi tertawaan saja. Nah Nietzsche sebagai orang sinting, dia mendatangi orang-orang seperti itu ya, orang-orang yang begitu percaya diri bahwa Tuhan itu hipotesa yang tidak perlu begitu ya. Dan Nietzsche justru semacam menunjukkan kalau yang namanya kata
yang namanya Allah, yang namanya idea itu hilang, dia mengatakan, hati-hati, Anda sadar enggak dengan apa yang Anda lakukan? Ketika Anda menghilangkan Tuhan, bukankah artinya kita sedang menghilangkan matahari? Anda bayangkan kita tidak punya matahari, ya. Ini sore, terus besok jam 6 pagi tidak ada terang. Anda tunggu jam 8 nggak ada terang juga begitu ya. Sampai jam 12 siang nggak ada terang. Apa yang terjadi? Anda mau berangkat ke kantor juga ragu-ragu kan? Kok nggak terang-terang begitu? Karena matahari tidak ada. Ya, kalau tidak ada matahari, apakah tumbuhan akan hidup? Ya, tidak ada energi. Ya. Jadi hati-hati ya. Kalau Anda menghilangkan matahari, itu risikonya berat. Satu, tentang cahaya, energi. Kedua, gravitasi. Kalau tidak ada matahari, lalu bumi kita ini muter kemana? Siap enggak kalau bumi kita itu? Matahari dilambangkan juga seperti horizon. Ya, horizon yang membuat kita bisa melihat. Ya, langit yang membuat kita bisa melihat. Kalau horizon itu Anda hapus, ya, Anda akan disorientasi total. Anda tidak punya lagi utara, selatan, barat, timur. Ya. Hidup Anda, kalau orang Jawa bilang, ngeleyang begitu, ya. Melayang, tanpa orientasi. Mungkin ya pengalaman kecil begitu ya, kita mengalami fenomena yang sama itu kalau kita misalnya diputus pacar begitu ya. Itu kan juga langsung matahari tenggelam kan. Matahari tenggelam, gelap terus begitu ya. Kita pengennya gelap-gelap saja gitu ya. Kamar juga tutup terus begitu ya, tidak mau lihat matahari begitu ya. Atau Anda tiba-tiba di PHK. Nah, ini kan juga ya, yang namanya ketika pegangan itu hilang. Itu bukan hal mudah ya. Bukan hal mudah. Dan Nietzsche di sini justru dalam kalimat-kalimat ini menunjukkan disorientasi. Ya, semacam keresahan dirinya yang tidak dipahami oleh zamannya. Zamannya yang saintiko-positivistik yang begitu yakin ya bahwa dengan kemajuan ilmu segala macam itu Allah, metafisika, moral segala macam itu tidak perlu lagi begitu ya. Nietzsche justru melihat hati-hati gitu ya. Hati-hati, ini yang kita lakukan ini berat begitu ya. Memang itu adalah konsekuensi dari sejarah yang saya bilang tadi, Platoniko Kristiani, bahwa akhirnya memang sampai ke situ. Ketika orang menjadi cerah, itu memang orang lalu punya tendensi yang namanya agama, metafisika, itu dianggap sebagai tahyul ya. Kalau Anda pernah membaca Auguste Comte misalnya, pemikir dari Prancis ya, yang terkenal dengan positivisme, dia mengatakan kan, ya peradaban itu kan bergerak maju dalam 3 tahap. Tahap pertama teologis, tahap kedua metafisis, tahap ketiga positif. Ya, jadi kalau misalnya tahap teologis itu ketika ada tsunami, Anda mengkaitkannya dengan segera, oh tsunami berarti itu adalah kehendak Tuhan. Yang menggerakkan tsunami adalah Tuhan. Nanti kalau Anda mendapat rezeki, ya, SDSB ya. Dulu zaman saya ada yang namanya SDSB, itu kupon apa? Porkas ya, kupon undian itu loh. Kalau Anda menebak nomor yang benar, Anda dapat duit banyak sekali begitu ya. Kalau Anda dapat duit lalu Anda bilang, wah ini dari Tuhan. Ini adalah zaman teologis. Zaman metafisis ketika orang mulai berkembang, ketika dia melihat bahwa ketika fenomena terjadi, lalu dia menjelaskannya dengan, oh ini adalah energi, ya. Ini adalah substansi. Ya. Kalau ada manusia, oh ini kan karena idea kemanusiaan. Ya. Jadi cara-cara berpikir abstrak ya, di mana Anda menemukan hukum kausa efek begitu ya untuk menjelaskan segala sesuatunya. Tapi kalau Anda sudah sampai ke saintifik, maka Anda akan meninggalkan semua cara berpikir teologis metafisis dan Anda lebih ke datanya, ke faktanya bagaimana begitu ya. Jadi kalau ada tsunami ya jangan ngomong soal Tuhan lah, jangan ngomong soal idea apalah segala macam. Ini soal lempeng aja yang tumbuhan sana sini begitu ya. Jadi kalau ini terjadi di Indonesia, lempeng tumbukannya lalu membuat tsunami, ya ini kebetulan saja.
Karena lempengnya tumbukannya di sini begitu ya. Kalau lempengnya tumbukannya di utara Libya sana dengan Italia sana, ya pasti terjadinya gempanya di sana gitu ya. Jadi ketika Anda sudah masuk menurut Auguste Comte ya, ketika Anda sudah masuk pada level positivis, scientific, memang Anda tidak butuh yang namanya hipotesa teologis atau metafisis. Nah, Nietzsche itu menunjukkan hati-hati ya. Justru ketika yang namanya Tuhan ini mati, ya, konsekuensinya besar. Tentu saja ini adalah teks Nietzsche yang resah dengan kematian Tuhan. Tapi nantinya pada teks yang lain Nietzsche akan lebih tenang ya membicarakan kematian Tuhan ini, dan dia akan menunjukkan bahwa ada macam-macam cara menyikapi kematian Tuhan. Kematian Tuhan bagi orang tertentu, katanya Nietzsche, adalah ya ini kan hanya terbenamnya sejenis matahari. Masih ada matahari lain yang bisa diciptakan. Jadi kematian Tuhan tidak mengkhawatirkan bagi orang-orang seperti ini. Kalau Tuhan sudah mati, gampanglah, kita kan punya klub sepak bola ya, yang bisa saya jadikan Tuhan baru, ya, di mana orang berani mati membela klubnya gitu. Atau mungkin saya menemukan filsafat, ya, filsafat sebagai pengganti Tuhan. Atau saya menemukan teknologi sebagai pengganti Tuhan. Atau saya menemukan seni sebagai pengganti Tuhan. Ya. Atau kalau dalam postmodernisme ya, dengan matinya Tuhan, matinya kebenaran, lalu kalau kebenaran besar mati, jangan khawatir, masih banyak kebenaran kecil-kecil ya, yang bisa kita jadikan pegangan. Kalau subjek yang besar mati, jangan khawatir, kita bisa memunculkan subjek kecil-kecil begitu ya. Atau kalau dalam bahasanya Jean-Paul Sartre, yang ateismenya mengatakan bahwa kalau Tuhan ada, manusia tidak bebas ya. Dengan membunuh Tuhan, Tuhan harus mati menurut Sartre, artinya manusia bebas. Nah, manusia menjadi Tuhan baru. Ya kan? Manusia menjadi Tuhan baru yang lalu dibela mati-matian oleh Sartre. Kebebasan manusia dibela habis-habisan oleh Sartre. Jadi kematian Tuhan bagi orang tertentu menurut Nietzsche itu hanya kematian terbenamnya sejenis matahari. Tapi matahari-matahari yang lain bisa diciptakan, ya. Nyantai saja. Nah, Nietzsche juga akan menunjukkan bahwa bagi beberapa orang lain kematian Tuhan itu serius. Sangat serius. Karena kematian Tuhan berarti sungguh-sungguh hilangnya makna, hilangnya apa yang menjadi clé de voûte ya, kalau orang Prancis bilang. Jadi kalau dalam struktur bangunan arsitektural begitu ya, kubah begitu ya, itu kan ada batu di sini yang menahan struktur ya. Ini yang namanya clé de voûte ya. Kalau ini Anda ambil, maka kubah itu runtuh ya. Jadi kematian Tuhan adalah ketika yang menjadi inti ya dari diri kita itu dicabut, dan kalau itu dicabut bukan hanya metafisika yang hilang, tapi juga moral, sistem politik, ya kehidupan kita sehari-hari, termasuk juga apa yang kita lakukan sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi begitu ya. Itu semua hilang. Maka kematian Tuhan lalu akan menimbulkan yang namanya nihilisme. Ketika akhirnya kosong ya, tidak ada lagi yang bisa Anda pegang, Anda juga tidak tahu mengapa dan untuk apa Anda hidup, ya, Anda berada di tengah kekosongan. Ada bahasa yang bagus dalam bahasa Inggris gitu, in the middle of nowhere. Ya, ketika Anda in the middle of nowhere, Anda berada di tengah-tengah di sesuatu yang bukan di mana ya, tapi in the middle of nowhere ya, Anda di tengah-tengah kekosongan begitu ya. Ya lalu nihilisme ya, nihilisme. Lalu godaannya bisa dua, atau lalu Anda menjadi orang yang menghancurkan diri Anda sendiri. Ya, kalau nggak ada mana lagi, ya sudahlah, saya bunuh diri sajalah. Atau kemudian Anda menghancurkan orang lain. Tuhan tidak ada, berarti semuanya boleh. Dan pernah kan kalian mendengarkan kata-kata itu dari filsuf-filsuf nihilis Rusia ya. Tuhan tidak ada, berarti semuanya boleh.
Ya, kalau kemarin-kemarin kita semacam dikontrol oleh Tuhan kan, saya mau berdosa sedikit aja udah takut begitu ya, mau bikin apa sedikit, wah takut karena ada pengawas yang namanya Tuhan. Sekarang Tuhan udah nggak ada kok, ya udah, berarti bebas makan, minum, mau apa aja, terserah begitu ya. Tidak ada lagi yang mengontrol. Membunuh juga boleh ya, karena kan sudah nggak ada Tuhan lagi, ya, sudah tidak ada yang ngawasi lagi. Jadi surga neraka ya barangkali ada tapi kosong begitu ya. Jadi ya sudah, semuanya boleh. Ya, jadi nihilisme bisa membuat Anda jatuh dalam nihilisme yang disebut nihilisme pasif atau nihilisme reaktif, yang membuat Anda lalu jatuh dalam katakan self-destruction atau perilaku-perilaku destruksi. Ya. Nah, Nietzsche akan mengatakan di depan fenomena kematian Tuhan, jadi sikap Nietzsche bukanlah seperti orang yang mengatakan, oh itu hanya kematian sejenis matahari ya, tidak ada yang serius, nyantai aja begitu ya. Kita bisa menciptakan Tuhan-Tuhan baru ya. Nietzsche juga bukan orang yang menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang hilangnya makna secara total begitu ya. Ya, lalu menjadi pesimis begitu ya. Seperti nada yang barangkali kita baca di 125 ini ya. Nada agak resah gitu ya. Tapi Nietzsche akan mengatakan di teks lain bahwa kita yang sudah demikian terasah, yang sudah sedemikian teruji, yang sedemikian immoralis ya, kita menjadi para penebak enigma. Jadi sikap Nietzsche adalah sikap yang mengambil jarak. Dia akan menjadi penebak enigma. Enigma Anda tahu ya artinya? Teka-teki. Teka-teki ya. Jadi menjadi penebak teka-teki. Jadi seperti berada di atas ketinggian di gunung, di depan fenomena kematian Tuhan yang taken for granted ya. Jadi sekali lagi kematian Tuhan adalah sesuatu yang di sini sudah dihayati oleh banyak orang ya. Nietzsche hanya mengumumkan, dan pengumuman itu tidak dimengerti oleh orang-orang. Tidak dimengerti dalam arti bukan dalam arti mereka bodoh, bukan, karena mereka terlalu pintar. Karena mereka terlalu percaya pada sains. Mereka bingung gitu ya. Ngapain sih masih diomongin Tuhan begitu ya? Buat apa masih diomongin? Sehingga reaksi mereka tertawa-tawa saja kan. Oh, jangan-jangan Tuhan lagi jalan-jalan, makanya dicari-cari begitu ya. Jadi sikap Nietzsche nanti di teks lain akan mengatakan kita adalah penebak enigma. Kita mencoba melihat sebetulnya ada apa ini ya, di balik kematian Tuhan ini. Dan sebagai penebak enigma tentu Nietzsche tidak kembali ke Tuhan ya. Sudah saya katakan sejak awal bahwa Nietzsche itu ateis. Sudahlah, itu memang horizon pemikirannya seperti itu ya. Saya tidak perlu membela-bela Nietzsche untuk mengatakan Nietzsche adalah orang yang percaya Tuhan. Enggak, dia ateis. Tapi dengan caranya sendiri ya. Dengan cara yang justru bagi kita kaum agamawan ya menghantam kita juga begitu ya. Ateismenya itu membuat kita mikir gitu ya. Kalau kita percaya pada Tuhan itu dalam arti apa sebetulnya? Bagaimana kita menghayatinya? Nah, Nietzsche mengajak orang untuk berpikir menebak bahwa yang namanya nihilisme, jadi kematian Allah, kematian kata begitu ya, sebagai katakan kali ini bagi Nietzsche analisisnya bukan analisis saintifik ya, bahwa seperti Auguste Comte ya, bahwa ada tahap-tahap kedewasaan manusia dari teologis, metafisis lalu menjadi saintifik, lalu artinya Tuhan tidak dibutuhkan. Analisis Nietzsche kan lebih mengatakan kita membunuh kata saat kita memfikskannya. Kita membunuh Allah saat kita memfikskannya. Ya, fenomen paling gampang kita lihat misalnya pada kelompok teroris atau kelompok-kelompok radikal begitu ya. Cara-cara penghayatan orang-orang fanatik itulah yang justru membunuh Allah. Mereka memegang sebuah moralitas yang sangat strict ya, dan sangat reduktif ya. Sangat jelas hitam putih dan sangat sederhana siapa kawan, siapa lawan begitu ya. Dan bahkan dengan itu tanpa segan-segan membunuh orang juga demi berjayanya moralitas yang dia pegang. Dan itu semua atas nama Allah.
Dan persis dalam perilaku seperti itulah sebetulnya orang beragama secara Buddha itu sedang membunuh Allah. Jadi Nietzsche menafsir kematian Tuhan dalam versinya dia sendiri. Memang kita berada dalam zaman nihilisme, zaman Tuhan sudah mati, tetapi dalam kacamata Nietzsche secara seperti ini. Nah, bagaimana kita menyikapi situasi nihilisme itu? Maka kalau dia melihat ada nihilisme pasif, ya, di mana orang menjadi pesimis, ya, pesimis itu dalam arti yang tadi itu ya, atau bunuh diri atau membunuh orang lain ya, pokoknya membuat dunia ini makin berantakan, membuat dunia ini makin tidak indah, makin jelek begitu ya. Maka akan ada yang namanya sebuah hipotesa dari Nietzsche juga, nihilisme aktif. Sebuah nihilisme aktif artinya ketika memang nihil ya, memang realitas ini tidak ada mengapa dan tidak ada untuk apanya. Tidak ada why dan what for-nya. Ya realitas lah. Dia ada seperti ini begitu ya. Dan bagaimana dengan apa yang ada ini, karena tidak ada makna ya di baliknya, ya kita hidup bersamanya. Kita memberi selubung-selubung kepada realitas itu, tetapi tanpa berpegang secara fix pada selubung yang kita ciptakan itu. Maka kalau berbicara mengenai kata, kalau kata itu dihayati secara Buddha, fiksatif ya, maka disinilah kematian kata. Tetapi kalau kata itu kita hayati sebagai selubung, ya artinya selubung itu sementara. Kebenaran ya, juga kalau kebenaran itu kita hayati sebagai selubung, sebagai sementara, ya sudah kita menghayatinya secara selubung saja, persis karena kita sudah tahu kedalaman. Ya. Seorang seniman yang sungguh-sungguh seniman ya dalam bayangan saya ya, itu adalah dia yang memperlakukan karyanya, lukisannya atau musiknya atau apa itu ya hanya sebagai semacam selubung saja untuk mengatakan sesuatu yang apa ya, keresahan dari dalam yang dia ingin ungkapkan begitu ya. Tetapi kalau kemudian lalu kita berkata, oh Anda adalah lagu itu ya, Anda adalah gambar itu ya, ya si seniman pasti akan tersinggung ya. Bukan loh, itu kan hanya ya, itu mungkin saya masih muda dulu lah, saya nulis kayak gitu, saya gambar kayak gitu. Sekarang saya nyari yang lain. Ya, jadi selalu ada sebuah penyelubungan baru, sebuah ekspresi-ekspresi baru yang sifatnya tentatif, sementara, selubung. Jadi dalam ketegangan antara kedalaman ya, orang kuat ya, kedalaman dan selubung-selubung ekspresi itulah kita mesti memahami Nietzsche. Karena kalau tidak, saya menemukan sebuah artikel, ada temannya, mungkin ada yang tahu buku ini berjudul Kearifan Budaya dan Politik Sunda. Jadi ada buku ini, ada satu artikel, ya 1, 2, 3, 4, 6 halaman ya. Tuhan dan kekuasaan menurut Nietzsche dan Ki Sunda gitu ya. Nah di teks ini dikatakan bahwa ya Nietzsche mengkritik monoteisme, lalu Nietzsche kembali ke politeisme. Ya. As simple as that begitu. Jadi karena Nietzsche mengkritik monoteisme, Tuhan sudah mati, berarti Nietzsche politeis ya, karena dia memuja Dionysos ya, dia memuja. Jadi ada banyak elemen ya tentang dewa-dewi yang memang bisa dimasukkan untuk mengatakan Nietzsche adalah politeis ya. Tapi apakah seperti itu? Tentu saja tidak. Nietzsche tentu menantikan Dionysos. Tapi yang mungkin sudah saya katakan berkali-kali, Dionysos adalah memang dewa, tapi dia itu dewa selubung. Dia dewa asing, dia dewa bertopeng, dan dia itu dewa tamu, hanya pengunjung. Dia bukanlah dewa yang menetap. Dia bukan dewa yang sekali selama-lamanya menunjukkan identitas dirinya. Dan dia bukan dewa orang Yunani, dia dewa dari luar. Jadi kalau Nietzsche itu mengatakan aku menantikan Dionysos, ya, sebuah keilahian yang baru, ya dia menantikan ini, kata dalam arti selubung ya. Semacam keilahian yang dihayati Nietzsche adalah keilahian dalam arti selubung. Dan tentu tidak bisa difikskan tentang Allah tertentu atau figur-figur tertentu.
memang kemudian kemarin ada pertanyaan dari Bapak ya mengenai bagaimana Romo sendiri sebagai orang beragama kok membicarakan itu semua begitu ya. Jadi Nietzsche mengkritik, sebetulnya yang dikritik Nietzsche adalah relasi atau mekanisme penghendakan antara diri kita dengan apa yang kita percayai. Ya, persis sebetulnya. Ya. Apakah relasiku relasi budak atau relasiku relasi tuan, relasi manusia yang kuat? Dalam cara berelasi itulah lalu yang namanya Tuhan atau kata lalu kita tentukan, ya kan? Jadi tentu ini dikritik oleh Nietzsche, tetapi saya kira poinnya itu bukan soal, karena yang namanya Allah bagi Nietzsche itu kan ya sama dengan kehendak, sama dengan kata, sama dengan kebenaran, sama dengan apapun begitu ya. Maka poinnya adalah bukan Tuhan A, B, C, D, tetapi bagaimana aku merelasikan diriku dengan kata. Kalau aku, katakan aku bisa mengutuhkan kehendakku, aku bisa merepresentasikan diriku sebagai katakan orang yang tidak takut dengan kontradiksi, dengan kaos yang ada dalam diriku, dan aku bisa menyatukan diriku ya dari dalam diriku sendiri, maka tidak perlu takut kita berelasi dengan ini. Tidak perlu takut. Dengan Tuhan juga tidak perlu takut. Iya kan? Kenapa mesti takut? Banyak pengalaman-pengalaman mistik, saya kira mereka bermain di situ begitu ya. Mereka orang-orang yang memang berani juga untuk dengan kata, dengan simbol, dengan metafor, itu mereka banyak bermain ya untuk mengungkapkan apa yang menjadi kedalaman pengalaman mereka. Itu jadi Nietzsche kalau mau membantu kita untuk berelasi dengan Tuhan begitu ya, justru dia membantu kita untuk kritis terhadap yang namanya Allah, terhadap yang namanya kata, karena yang namanya kata itu selalu punya semacam implikasi psikologis, ya, semacam sangat berkaitan dengan diri kita, dengan mekanisme penghendakan, penghayatan diriku. Nah, maka masalahnya adalah di masalah sini ya, bagaimana kita sebagai manusia yang dikatakan Nietzsche itu, kita adalah makhluk ya seperti yang terentang di antara binatang dan Ubermensch ya. Binatang, Ubermensch. Jadi kita ada di sini. Jadi tegangan kita adalah bergerak supaya tidak kembali menjadi binatang dan berusaha semaksimal mungkin menuju sini. Sekali lagi ini adalah figur yang tidak ada ya, karena ini juga hanya kata ya. Nah, tidak ada, jangan cari-cari pengen ketemu Ubermensch ya. Ini seperti kata sajalah. Ubermensch itu diwartakan oleh Zarathustra yang diwartakan oleh Nietzsche. Ya, jadi lewat cerita berbingkai semacam gitu, lalu kan kita tahu derajat realitas Ubermensch itu di mana. Dia adalah sebuah warta yang diwartakan oleh warta orang begitu ya. Jadi katanya begitu. Kemudian mungkin satu hal lain juga yang perlu saya katakan mengenai cerita ini, si orang sinting ke pasar membawa lentera di siang hari, berbicara di depan orang, tidak dipahami ya. Cerita ini bukan cerita baru. Nietzsche adalah orang yang akrab filsafat Yunani, dia tahu teks-teks Yunani. Nah, dalam teks Yunani ada yang namanya kisah dari Diogenes Sinope, Diogenes orang sinting, seorang filsuf sinis ya. Kunikos, sinis, bahasa Yunaninya kunikos, lalu menjadi bahasa Inggris menjadi sinik ya. Bahasa kita menjadi sinis. Sinis ya. Artinya apa sinis itu? Sinis ya, Anda paham lah, kurang-kurang orangnya sinis gitu ya. Nah, tapi sebetulnya artinya itu dari kunikos, artinya anjing. Anjing ya. Bagaimana relasinya dari anjing kok menjadi sinis ya? Jadi maksudnya begini, Diogenes itu sebagai filsuf, dia ingin supaya kita itu hidup sesuai alam. Hidup yang alamiah, sesuai alam, itulah hidup yang paling indah. Ya, kita semua lupa dengan alam, kita semua mengagung-agungkan teknologi, ya. Kita mengagungkan mode, mengagungkan segala macam, lalu kita lupa dengan kesederhanaan alam ini.
saking kita nikmatnya dengan teknologi itu kan, kalau kita kumpul makan bersama begitu kan, lalu kan setiap orang sibuk dengan HP-nya masing-masing. lalu buat apa kita jauh-jauh pergi datang untuk ketemu gitu ya, kalau akhirnya masing-masing tekun dengan HP-nya sendiri-sendiri, ya sudah buat apa? Jadi justru teknologi itu mengalienasikan kita, ya membuat kita lupa dengan hubungan sehari-hari yang jauh lebih pentingnya. Nah, Diogenes sama. Maka untuk mengkritik orang-orang sejamannya yang lupa dengan kemanusiaannya, dia pergi ke pasar. Diogenes telanjang ya, dia hidup seperti anjing ya, makanya dia telanjang. Dia makan, minum, buang air, buang hajat di depan umum ya, seperti anjing begitu ya, untuk menunjukkan keindahan hidup alamiah begitu ya. Maka dia ke pasar telanjang, membawa lentera di siang hari bolong, dan dia berteriak-teriak apa di pasar itu? Di tengah banyak orang, aku mencari manusia, aku mencari manusia. Inilah teks klasik ya, dari Diogenes, orang sinis ya, yang pergi ke pasar di siang hari bolong, telanjang, membawa lentera siang hari bolong, dan berteriak-teriak, aku mencari manusia, di tengah banyak orang. Apa artinya? Artinya Diogenes di pasar tidak melihat manusia. Apa yang dia lihat? Orang berjubah hakim. Dia nggak ngelihat manusia, dia ngelihat hakim. Dia melihat orang pakai tas Chanel gitu ya, atau tas Prada, atau tas apalagi yang mahal-mahal itu. Yang mahal apa Bu? Tas apa Bu? Hermes ya, Hermes ya. Anda tidak melihat manusia, Anda melihat Hermes, orang kaya. Atau nanti Anda melihat, saya tidak tahu lagi, banyak orang menyembunyikan identitasnya di balik tumpukan baju, di balik tumpukan gelar, di balik tumpukan barang. Tapi dirinya tidak kelihatan, manusianya tidak kelihatan. Itu makanya bisa dipahami, Diogenes orang sinis yang pengen hidup seperti anjing ini, ya teriak-teriak, aku mencari manusia di tengah pasar, aku mencari manusia. Kenapa? Karena dia tidak melihat manusia. Dia hanya melihat tumpukan-tumpukan kekosongan, gitu lah, tumpukan-tumpukan kehampaan, ya, vanitas, ya, vanity, ya. Dan Nietzsche persis melakukan yang sama. Ya. Cuma teriakannya berganti, aku mencari Tuhan, aku mencari Tuhan di depan orang yang sudah tidak percaya sama Tuhan. Mirip kan? Ya, jadi kalau kita melihat itu, kalau kita tahu sedikit filsafat Yunani, lalu membaca, ya itu memang masalahnya juga ya, membaca Nietzsche. Baik kalau kita tahu Yunani, ya, supaya kita tidak meleset-meleset caranya membaca, tidak meleset-meleset caranya. Dan juga soal warta kematian Tuhan, itu bukan hanya abad 18-19 yang sudah banyak teks-teks ateisme ya, tapi bahkan dari orang yang bernama Xenophanes ya, abad 6 sebelum Masehi, sudah ada ya, kritik-kritik terhadap Tuhan. Misalnya Xenophanes mengatakan, seandainya orang-orang Ethiopia itu membuat Tuhan mereka, pasti kulitnya hitam dan hidungnya pesek. Seandainya orang-orang Trake, ya, orang Trake itu orang Yunani Utara, jadi orang-orang Eropa, merepresentasikan Tuhan mereka, pasti kulitnya putih dan matanya biru. Seandainya sapi-sapi bisa menggambarkan Tuhan mereka, maka Tuhan mereka juga pasti kakinya 4. Nah ini Xenophanes ya, Xenophanes sudah mengatakan itu ya, dari abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi jauh sebelum Feuerbach dengan teori proyeksi ya, yang namanya Xenophanes dari abad ke-6 sebelum Masehi sudah ya, mengatakan Tuhan adalah proyeksi representasi manusia begitu ya. Dan Nietzsche tentu saja poinnya bukan itu ya. Dia hanya menunjukkan ya, dalam sejarahnya sudah seperti itu, memang sudah dianggap Tuhan itu sudah mati. Poin Nietzsche adalah menunjukkan bahwa nihilisme itu betul ada, tetapi ya kita bisa menghayatinya secara lain, yaitu menjadi orang yang katakan menuju pada Ubermensch. Ya ini saya kutipkan semuanya ya di halaman 15 itu teks Xenophanes tentang Tuhan-Tuhan. Kaum mortal percaya bahwa mereka seperti Tuhan-Tuhan itu dilahirkan, percaya bahwa mereka memiliki pakaian, suara, dan bertingkah laku seperti mereka.
Demikian jika sapi-sapi atau kuda-kuda dan singa-singa memiliki tangan, dan jika dengan tangan mereka bisa menggambar, bisa membuat karya seni, maka kuda-kuda akan membuat Tuhan kekuda-kudaan, dan sapi-sapi akan membuat mereka Tuhan berbentuk sapi. Masing-masing akan menggambarkan Tuhannya penampakan dengan mencontoh tingkah laku dan tubuh masing-masing. Jadi ateisme bukanlah hal yang bukan Nietzsche yang mendahului ya. Jadi ini sekali lagi memang Nietzsche adalah ateis, tapi Nietzsche bukan orang yang mendahului. Dia mengajak orang zamannya untuk merefleksikan, merenungkan ya, bagaimana kita sampai ke sana dan bagaimana kita seharusnya menghidupi era di mana Tuhan sudah tidak ada ini. Bahkan di sini saya kutipkan halaman 16, dan abad 18 menjadi saksi bagi kematian Tuhan yang secara eksplisit diumumkan oleh penyair Jean-Paul Frédéric Richter. Ya. Sabda Kristus bisa mati dari ketinggian di atas dunia. Tuhan tidak ada, Tuhan telah mati, surga kosong. Menangislah wahai anak-anak, kalian tidak memiliki Bapa. Nah, jadi teks-teks puisi, sastra itu sebelum Nietzsche itu sudah membahas, mengulas tentang itu. Dan oleh Nietzsche sekali lagi, dia tidak menyentakkan kesadaran manusia zamannya yang taken for granted sudah menerima kematian Tuhan itu. Dia ingin menyentakkan bahwa ini sesuatu yang serius. Kalian sadar nggak? Dan sayangnya seperti yang terjadi di sini, kebanyakan dari kita ya tidak serius ya. Baik, itu kira-kira yang pokok dari teks kematian Tuhan. Apakah ada komentar, pertanyaan dari teman-teman? Diogenes dari Sinope, itu ada di teksnya ya, nanti kamu lihat. Jadi beberapa kesalahan tafsir seperti itu yang saya halaman 19 saya tunjukkan, misalnya ada sebuah buku karangan Khairul Arifin ya. Dan juga teks dari Fuad Hasan tentu saja yang membicarakan mengenai Nietzsche dalam eksistensialisme. Ya saya kira mereka jatuh dalam tafsir yang terlalu cepat ya, terlalu dangkal. Bagi Nietzsche menciptakan menjadi mungkin kalau Tuhan sudah mati ya. Seandainya Tuhan ada, maka manusia kehilangan martabat manusianya. Jadi ini tafsir-tafsir yang sangat simpel yang mengatakan bahwa Nietzsche itu membunuh Tuhan supaya manusia berkuasa, supaya manusia bermartabat, supaya manusia bisa berdikdaya begitu ya. Itu Sartre yang mengatakan begitu ya. Kalau Nietzsche jauh lebih subtil ya, Nietzsche jauh lebih kompleks ya. Bagi dia juga manusia, itu yang namanya manusia itu kebanyakan adalah Buddha ya. Dan sayangnya justru manusia Buddha inilah yang menang. Ya. Dia mengidealkan sebuah manusia yang kuat, kemanusiaan yang kuat, tetapi ya dia tahu bahwa dalam rejim umum yang ada ini, yang namanya manusia kuat atau Ubermensch ya belum mendapatkan tempatnya. Maka kalau mengatakan Nietzsche adalah seorang Darwinian ya, di sini saya kutipkan teks tentang Darwin ya, di halaman 19 catatan kaki nomor 18 ya. Jadi sering kan, karena Nietzsche itu membunuh Tuhan supaya manusia dikdaya, jadi Nietzsche adalah pemuja manusia berkekuatan ya, punya supremasi segala macam itu. Nah saya tunjukkan saja di sini ya, jadi saya tidak perlu membela Nietzsche, tapi biar Nietzsche membela dirinya sendiri. Jadi saya tunjukkan di sini misalnya Nietzsche sendiri menulis dalam Senjakala Berhala-Berhala, Twilight of Idols ya, omongan-omongan orang yang tidak aktual, paragraf 14 yang dia juduli Anti-Darwin. Ya. Sampai saat ini, apa yang terkenal dengan struggle for life bagiku lebih sering tampak sebagai yang dinyatakan daripada dibuktikan. Ya, hanya omongan saja, tapi buktinya tidak ada. Bisa saja itu terjadi, tetapi sebagai kekecualian. Karakter paling umum dari kehidupan sama sekali bukan kekurangan, bukan kelaparan, melainkan kekayaan, keberlimpah ruangan, dan bahkan pemborosan. Absurd. Struggle for life itu kan mengatakan bahwa karena kelangkaan lalu manusia akan saling bertarung ya, siapa yang paling kuat yang akan punya akses terhadap kelangkaan begitu ya. Nietzsche justru mengatakan hidup ini berlimpah ruah ya, tidak pernah yang namanya hidup ini berkekurangan. Jangan mencampur adukan alam dengan Malthus.
pun kalau diterima bahwa peperangan itu mungkin ada, pada kenyataannya kadang memang ada, hasilnya seringkali berlawanan dengan apa yang diharapkan oleh sekolahnya Darwin. Barangkali memang seharusnya kita menginginkan hasil sebagaimana diharapkan sekolah itu, yaitu kemenangan dari the fittest. Tetapi peperangan berakhir dengan kehancuran yang kuat, yang berprivilege, mereka-mereka yang memiliki kekecualian yang bahagiakan. Spesies makhluk hidup berkembang bukan menuju kesempurnaan spesies. Yang lemah semakin menang saja terhadap yang kuat. Inilah konstatasi dari Nietzsche. Justru menurut pemikiran Nietzsche, yang menang ini ya kaum budak itu, massa besar yang percaya pada metafisika, bermoral seperti inilah mereka yang menghancurkan dunia ini, yang memimpin dunia ini. Contoh paling konkret misalnya ya Kristianisme yang berhasil menghancurkan Romawi. Itu adalah kelas budak. Atau kaum ya Nietzsche memberikan contoh-contoh lain, saya lupa mungkin yang berkenaan dengan Yahudi itu, ada 2 periode Yahudi juga. Jadi justru kelompok-kelompok yang punya metafisika jelas, punya moral jelas, benar dan buruk begitu, yang memilah dunia ini secara jelas, yang punya massa banyak, mereka itulah yang menang. Sementara orang kuat yang berpandangan ya agak ya hitam putih itu kan ya abu-abu lah, realitas itu abu-abu begitu ya. Kalau orang berbuat begini baik atau buruk, ya bisa baik tergantung gini, bisa buruk tergantung begini. Orang-orang yang berpandangan subtil itu justru tidak akan menang ya. Kalau Anda filsuf yang subtil, Anda ikut pilkada ya, jangan berharap Anda menang ya. Omongan Anda terlalu susah, tidak akan terpahami. Ya, kalau Anda pengen dipilih rakyat, omongnya harus jelas, harus gampang, harus simple. Ya. Saya tidak bilang harus bohong, ya. Harus jelas, harus simple, bisa dipegang. Ya, mana kawan, mana lawan. Nah, kalau seperti itu Anda cepat dapat pengikut dan Anda menang. Dan persis itulah kaum budak, itulah kaum lemah yang menurut Nietzsche dalam realitas ya mereka lah yang menang. Jadi dunia ini berjalan sama sekali tidak Darwinian menurut Nietzsche. Begitu, jadi tafsir-tafsir seperti yang diusung Khairul Arifin atau yang diusung Lev Fuad Hasan akan kontradiktif dengan pemikirannya Nietzsche sendiri. Tafsir semacam itu pula yang mengancam uraian bagus dari S.T. Sunardi ya, yang saya kira bertitik tolak dari beberapa kesalahan kecil penerjemahan ya. Lalu akan mempostulatkan bahwa kalau Nietzsche ini mengumumkan kematian Tuhan ya nadanya resah ya karena ini dia memang gila gitu. Dia gila. Apalagi dia kan kecilnya dulu kan anak pendeta, ya dididik religius, ya. Makanya ya split personality. Jadi makanya dia juga masih merindukan Dionysos, ya. Jadi serba nggak jelas lah, ya membunuh Tuhan tapi percaya sama Tuhan. Ini memang orang gila seperti itu. Gitu. Nah tafsir seperti ini kan juga saya kira tidak memberikan keadilan kepada katakan ketajaman pemikiran Nietzsche ya. Bahwa memang ada kritik yang besar, kritik yang tajam ya, yang juga menghentak begitu ya. Ini bisa hilang kalau kita sekedar lalu mendiskualifikasi Nietzsche sebagai ini pemikiran orang gila, selesai. Banyak pemikir besar seperti Jasper, saya kira Heidegger juga mengatakan ya lepas bahwa Nietzsche memang akhirnya gila, ya masuk rumah sakit jiwa. Ya kita tidak boleh menjudge pemikiran dia karena penyakit yang dialami. Sama seperti Michel Foucault ya, dia kena AIDS ya. Bukan berarti lalu kita nggak boleh pegang bukunya ya, takut ketularan AIDS ya. Tidak ada hubungannya begitu ya. Ya satu hal dia sakit AIDS ya, hal lain adalah pemikirannya dia yang dia curahkan. Ya, jadi marilah kita hargai pemikiran sebagai pemikiran dan bertarung di situ, bukan melakukan argumen ad hominem. Ya. Anda pernah dengar toh argumen ad hominem? Jadi argumen ad hominem adalah ketika Anda mendiskualifikasi sebuah pendapat karena orangnya. Jadi misalnya orang ini ngomong A, B, C, itu kan dia kan anggota partai itu, jadi pasti omongannya nggak benar. Atau ngomong itu kan orang Amerika, pasti bohong. Nah, jadi kita nggak menghadapi argumen apa adanya, tetapi kita mendiskualifikasinya karena homonya, karena manusianya. Atau ada
orang ngomong gini, itu kan masih anak kecil nggak tahu apa-apa. Ya, jadi bukannya kita mendengarkan omongannya, argumennya bagaimana, tapi langsung kita judge ya, anak kecil, kamu nggak boleh ngomong. Ya, jadi dalam filsafat saya kira kita harus menghindarkan diri dari argumen ad hominem seperti itu. Lalu pada bagian epilog saya tambahkan sedikit topografi artikel-artikel ya mengenai kematian Tuhan itu, paling tidak yang saya lihat sejauh ini di Indonesia berkaitan dengan teks-teks Nietzsche. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya sebenarnya masih bingung dengan masalah tadi teks si orang sendiri itu. Jadi karena memang saya melihat di sini si Nietzsche ini dia sangat-sangat resah terhadap Sangat apa? sangat resah. Resah ya? Iya, resah gelisah terhadap kematian Ya. Tuhan. Gitu. Sedangkan dia sendiri adalah orang yang orang yang ateis gitu. Sebenarnya masih belum menangkap apa pesan makna dari teks ini gitu. Maksudnya kenapa matahari itu harus menghilang, horizon itu harus menghapus. Jadi kan konteksnya kalau Anda lihat di sini, dia datang ke pasar, dia bertemu dengan orang-orang yang sudah tidak percaya sama Tuhan. Dia datang bawa lentera. Ya, dia datang bawa lentera. Artinya apa? Matahari itu kan simbol Tuhan. Jadi dia datang itu, dia pakai lentera karena menurutnya matahari itu sudah nggak ada. Matahari sudah nggak ada. Ya makanya dia bawa lentera. Tapi ternyata kan menurut orang-orang itu, ya, orang-orang di pasar itu, enggak kok. Ya, enggak apa, matahari nggak hilang. Matahari masih terang. Ya jadi kematian Tuhan yang bagi Nietzsche adalah hilangnya matahari, bagi orang-orang itu, enggak, matahari masih ada. Masih ada matahari kan, yang namanya sains, ya, kebenaran sains ya. Masih ada banyak hal yang bisa kita puja untuk hidup ini gitu ya. Jadi maksud makna di situ metafor, bukan berarti metafor. Jadi Nietzsche hendak menyadarkan orang-orang sezamannya yang begitu yakin bahwa kematian Tuhan itu memang suatu yang harus, suatu yang memang abad kemajuan memang mengandaikan Tuhan harus mati gitu loh. Dan kita nggak usah khawatir, Tuhan mati masih ada banyak matahari lain yang bisa menerangi kita. Nah, Nietzsche sudah menyadarkan, hati-hati ya, kematian Tuhan itu sesuatu yang sangat serius. Karena matinya Tuhan itu artinya matinya satu-satunya matahari. Ya, jadi nanti kalau dalam kritiknya terhadap sains, tentu saja orang-orang pencerahan akan disadarkan bahwa hati-hati, Anda kan dengan sains kan Anda juga memuja kebenaran. Dan kebenaran ini dalam arti tertentu kan juga Anda puja seperti kaum agamawan memuja ini. Jadi keresahannya adalah untuk menghentak, ya, untuk menghentak orang-orang yang begitu percaya diri, orang yang begitu yakin bahwa kematian Tuhan itu sesuatu yang memang harus terjadi. Kita orang-orang sudah maju, sudah modern, begitu ya, masa masih percaya pohon beringin ada jinnya, pohon beringin ada ini, tebang-tebang aja. Gitu. Masa kita orang modern masih percaya rumah itu ada hantunya, gitu ya. Jual murah beli aja, begitu ya. Ya kan kita kan orang yang begitu ya. Saya nggak tahu ya, apakah Anda sudah cerah positivistik seperti itu atau Anda masih zaman teologi, saya tidak tahu ya. Tapi paling tidak Nietzsche berhadapan dengan zamannya, zaman-zaman ketika orang sangat optimis. Kan memang abad 19 itu kan berdasarkan pencerahan ya, abad pencerahan, lalu kemudian revolusi Prancis. Kemudian penemuan-penemuan sains ya, Newton, itu kan memang ada optimisme luar biasa bahwa sains bisa menjadi penyelamat manusia, sains bisa mensejahterakan manusia. Ya. Auguste Comte itu sangat percaya, dan saya kira sampai sekarang masyarakat Perancis juga percaya bahwa masyarakat hanya bisa maju lewat sains. Itu makanya dana untuk riset, untuk studi, laboratorium itu luar biasa besar. Karena memang mereka berambisi menciptakan masyarakat sejahtera lewat sains. Lewat sains Anda menemukan obat, sehingga tidak ada lagi orang yang mati karena DB, karena malaria gitu. Ini kan kasus dunia ketiga ya.
Kalau di Prancis sudah nggak ada lagi. Semua bisa diatasi dengan obatnya. Dengan sains Anda menemukan obat AIDS ya, sehingga sekarang juga, dan di Prancis kan obat kan gratis ya, pengobatan gratis, sehingga semua orang AIDS bisa ditangani sekarang. Anda bisa mensejahterakan, menciptakan surga di atas dunia lewat sains ya. Dan Anda memberikan effort ya, usaha semua di situ untuk membantu masyarakat maju. Maka di depan Sorbonne itu patung yang dipasang adalah patungnya Auguste Comte. Itu dulu saya tidak begitu mengerti ya. Kenapa begitu ya? Auguste Comte. Positivisme. Itu patungnya di depan Sorbonne itu dia. Karena memang dialah yang memberikan spirit saintifik ya. Bahwa semuanya itu harus kita bawa maju. Itu makanya pengajaran agama itu juga dilarang di sekolah. Kenapa? Karena agama memberikan kesadaran palsu kepada anak-anak. Itu ideologinya Prancis begitu ya. Jadi anak-anak itu harus dididik secara saintifik maju begitu ya. Ya memang secara saintifik mereka maju begitu ya. Tetapi juga peringatan Nietzsche ya, hati-hati ya. Sains itu kan pisau bermata dua juga. Jadi kalau Anda terlalu percaya pada sains ya siap-siap juga nanti Anda dimakan oleh sains. Kritik-kritik Heidegger mengenai teknologi ya, bagaimana pola pikir teknologi itu akhirnya memang memakan manusia, itu saya kira melanjutkan kritik dari Nietzsche. Atau saya tawarkan juga di sini beberapa kritik dari masa Frankfurt, kalau Anda pernah dengar, ya masa Frankfurt, teori-teori kritis, Adorno, Horkheimer, itu juga menunjukkan ironi dari yang namanya manusia modern. Jadi Adorno sama Horkheimer ya, saya kira mereka membaca Nietzsche, menunjukkan bahwa manusia modern ini kan demi emansipasi manusia modern itu kan harus mengorbankan banyak hal. Dia harus mengorbankan ikatan tradisional di desanya, keluar dari kampungnya. Dia harus mengorbankan kepercayaannya, ya kepercayaan mengenai moral, mengenai agama, mengenai tradisi, mengenai cerita, mengenai mitos ya. Dia harus tekun belajar begitu ya, di ruangan begitu ya, duduk mendengarkan kuliah, lalu membuat paper ke perpustakaan begitu ya. Segala macam gitu ya dibuat supaya manusia itu bisa cerah, modern. Namun apa hasilnya setelah manusia cerah dan modern? Dia kehilangan identitasnya. Dikisahkan dalam Iliad dan Odysseus ya, cerita Yunani Homerus ini ya, tentang Odysseus ini juga dikutip oleh Adorno Horkheimer. Ulysses adalah kisah mengenai pendewasaan diri. Ketika dia keluar dari Ithaka untuk berperang di mana, di Troya, lalu pulang, dan ketika pulang dia harus menaklukkan berbagai macam godaan, monster, cobaan segala macam untuk akhirnya dia teremansipasi sebagai manusia. Namun apa yang terjadi ketika dia sudah teremansipasi dan pulang ke kampung halamannya di Ithaka, ketika dia mau pulang, dia itu resah, bingung. Saya mau pulang, saya akan ketemu lagi dengan istri saya yang sudah saya tinggalkan 20 tahun. Apakah masih istri saya? Dia ragu-ragu, maka akibatnya dia lalu harus membuat penyelidikan. Apakah layak saya pulang ke rumah begitu ya? Karena jangan-jangan istri saya sudah selingkuh atau istri saya sudah hidup dengan laki-laki lain. Maka dia lalu melakukan penyamaran. Nah, jadi ini yang ironis ya. Setelah Anda melakukan perjalanan luar biasa untuk otonomi, untuk emansipasi, ketika Anda pulang ke rumah Anda harus menyamarkan diri. Dan dia menyamarkan diri dengan nama. Jadi dia tidak lagi menyebut dirinya Odysseus, tapi nama saya adalah nobody. Jadi ketika dia pulang, dia memperkenalkan diri, kamu namanya siapa? I am nobody. Dia harus menyamar dengan nama ini, nobody. Nah, jadi Adorno Horkheimer ya dengan sangat metaforis itu ya, menunjukkan bagaimana dilema manusia modern ya. Manusia modern itu ketika akhirnya sampai ke puncaknya, justru disitulah dia menjadi nobody, dia menghilangkan dirinya, dia kehilangan jati dirinya. Atau kalau dalam bahasa yang paling gamblang ya, proses manusia menemukan teknologi ya, misalnya dari api ya, lalu dari api melakukan peralatan senjata, peralatan massa, lalu kemudian segala macam,
Puncaknya kan nuklir, ya toh, ketika orang berhasil membelah sel ya, dan menemukan energi di situ gitu. Dan puncaknya kita lihat di Hiroshima, ya, ketika hasil penemuan emansipasi manusia terhadap alam itu justru untuk menghancurkan manusia sendiri. Jadi nihilisme teknologi, nihilisme sains, inilah yang tidak disadari oleh orang-orang yang percaya pada matahari masih ada. Itu kira-kira perspektif kritik Nietzschean. Pertanyaan lain? Bapak. Kalau disebut orang tidak percaya itu memang harus diinterpretasi sebagai orang yang percaya sains. Jadi ini tafsir, Saya berpikir justru bisa aja ini orang yang tidak percaya pada Tuhan, tidak sadar konsekuensi bahwa jadi dia lost segala-galanya kalau kita memutuskan. Ya. Jadi ini adalah tafsir ya. Jadi orang yang Nietzsche hanya mengatakan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Ya. Lalu kita ini siapa begitu kan? Nah, kalau tafsir saya ya siapa yang tidak percaya pada Tuhan pada era itu? Apalagi dia di teks ini makanya kan saya berikan optimisme saintifiko-positivistik ya. Di bagian pertama itu saya berikan kritik Nietzsche terhadap sains untuk semacam memberikan background bahwa tafsir saya masuk akal begitu loh. Orang yang tidak percaya pada Tuhan itu adalah orang-orang sains ya, justru kultur pencerahan itu. Ada buktinya bahwa emang Nietzsche menyerang orang-orang yang zaman dia sains. Ya ini Bapak baca saja ini yang bagian awal ini. Di sini di teks Gaya Sienza 344 ini ya. Ini adalah seluruh kritik Nietzsche ya. Jadi mulai halaman 3 begitu ya. Halaman 3 paragraf 2 itu teks Gaya Sienza paragraf 344 itu Nietzsche akan memberikan kritiknya pada sains, dan secara ironis Nietzsche memberi judul teksnya itu dalam arti apa kita masih saleh. Ya. Kita berbeda dengan kaum saintifik, tapi kita malah lebih saleh begitu ya. Justru karena kita bukan kelompok sains itu, kita malah lebih saleh karena kita lebih respect pada alam semesta, pada dunia apa adanya. Sains itu kan justru berusaha membelah-belah dunia ya. Jadi kurang lebih memang itu tafsir dan tentu saya memberikan justifikasi ya, memberikan alasan ya, karena sekali lagi seperti saya katakan semua orang bebas menafsir, tapi ada tafsir yang bermutu, ada tafsir yang tidak bermutu gitu ya. Jadi silahkan, saya berusaha bermutu ya dengan memberikan argumentasi ya, memberikan teks-teks yang saya kira bisa mendukung. Moga-moga nanti kalau bukunya ini sudah bisa diterbitkan ulang, Anda bisa membaca secara lebih lengkap ya, jadi pelan-pelan ya. Tapi saya kira dengan kuliah-kuliah ini secara pokok begitu ya, benang merahnya ya dari kritikan Nietzsche itu bisa Anda pegang. Tentu memang ada banyak teks lain yang belum saya integrasikan ya, jadi memang saya sudah lama punya pikiran untuk memperbarui buku ini, tetapi ya selalu ya kesibukan, pekerjaan segala macam jadi susah, karena sebetulnya banyak ya teks-teks tentang Socrates, tentang ide mumi, ya, tentang kebenaran dalam arti ekstramoral yang sebetulnya menarik untuk memperkokoh argumentasi ini. Nggak tahu kapan lah nanti kalau ada waktu. Pertanyaan lain? Kita masih punya waktu 5-10 menit. Ya. Saya ingin menanyakan lagi tentang moral. Saya ingin mengajukan tulisan Al-Ghazal yang ideologi state apparatus itu, yang jadi saya melihat di situ kan Al-Ghazal bilang moral itu justru dapat seperti di institusi gitu, seperti institusi pendidikan atau polisi atau dan badan-badan pemerintah seperti itu. Nah, jadi saya sepertinya melihat di sini bahwa moral itu sebagai sebagai bentuk paksaan gitu, yang dibentuk yang dipaksakan oleh si ideologi state apparatus itu, yang diawasi oleh si ideologi state apparatus itu. Nah, pertanyaan saya, apakah terus saya mengaitkan moral tadi dengan identitas, karena ini berhubungan dengan skripsi saya sedang membahas identitas.
Nah, jadi pertanyaan saya, apakah moral itu mempengaruhi pembentukan identitas seseorang? Ya, pasti dong. Itu makanya Nietzsche kan mengatakan ada moral budak dan moral tuan ya. Ya jadi identitas manusia, ya jadi ini memang ini, lalu kata ini menjadi berbahaya ya, karena Nietzsche kan justru menghindari yang identitas ya, dia menghindari identifikasi ya, karena kan dia bilang apa itu konsep? Konsep adalah identifikasi atas apa yang tidak identik. Jadi kalau Anda mencari identitas manusia, justru sini bahayanya ya, karena kalau Anda memfikskan ya bahwa seolah-olah ada sesuatu yang namanya identitas. Sedangkan bagi Nietzsche kan mengatakan bahwa manusia itu seperti apa sih? Manusia itu seperti gunung es ya. Dimana di sini lalu aku mengatakan saya, aku, identitasku. Ya, saya, aku, identitasku. Padahal di sini ada yang namanya diri, yang jauh lebih ya, yang tidak pernah kita sadari. Ya, yang waktu kita tidur atau waktu kita sedang tidak sadar segala macam. Kalau bahasanya Freud adalah it ya. Sini adalah it, sini ego, ini super ego. Seringkali yang kita bilang identitas itu kan hanyalah ego ya, yang kita sadari, diri yang kita sadari. Sementara diri yang tidak kita sadari ini yang ya, jadi manusia tentu punya identitas, dia harus, kan tidak bisa kita tuh menyerahkan diri terus menerus ya, kan kita selalu harus mendefinisikan diri kita. Nah, Nietzsche, bagi Nietzsche identitas itu diperoleh seperti kata gitu ya. Jadi boleh Anda punya identitas ya, tapi jangan dibakukan, jangan difikskan ya. Karena justru ketika identitas menjadi fix baku, Anda menjadi moral budak ya. Althusser sejauh mana dia membaca Nietzsche saya tidak begitu paham, tetapi analisisnya saya kira analisis yang masuk akal ya, yang mengatakan bahwa identitas moral itu dibuat oleh suprastruktur gitu ya. Sebagai seorang Marxis kan pasti analisisnya akan begitu gitu ya. Yang namanya kejiwaan, identitas adalah hasil dari yang namanya suprastruktur. Nah, suprastruktur itu apa? Ya tentu saja salah satunya adalah institusi negara. Institusi negara yang lalu mengajarkan metafisika, mengajarkan moral, mengajarkan ilmu, mengajarkan kebudayaan, mengajarkan agama ya, yang lalu itu membentuk manusia. Padahal manusia itu kan kalau dalam teori Marxis ya, saya tidak tahu bagaimana Althusser menafsir Karl Marx ya, tapi dalam teori Marxis, manusia itu dibentuk oleh apa sih sejatinya? Dibentuk oleh relasi ekonomis, relasi kerjanya. Nah, jadi identitas manusia itu seharusnya ya dalam ideologi Marxis itu dibentuk bagaimana dalam relasi dia dengan alat-alat atau modal atau alat-alat produksi. Disitulah manusia menemukan kebebasannya. Kalau manusia itu dibentuk oleh moralnya, dibentuk oleh institusi, negara, sekolah, kebudayaan, agama, artinya manusia-manusia ini masih teralienasi karena dia artinya masih dikangkangi oleh kaum kapitalis yang memiliki institusi negara, sekolah itu. Kira-kira begitu kalau dalam analisis Marxis. Maka konstruksi identitas manusia tentu yang moral lewat institusi sekolah tadi itu adalah sebuah moral atau identitas fiktif, ya, identitas palsu, identitas yang alienatif, identitas yang justru mengasingkan manusia dari dirinya begitu ya. Jadi kalau dalam tafsir Marx pasti akan begitu. Padahal identitas manusia yang sejatinya bagaimana? Ya harus dikonstruksi lewat relasi kerjanya. Ya, dalam bagaimana dia bekerja dengan alat produksi yang dia miliki sendiri. Nah, bagaimana dengan immoral berarti misalnya apakah immoral juga mempengaruhi pembentukan yang identitas tadi? Ini yang immoral apa? Nietzsche atau Althusser? Jadi immoral itu artinya, jadi bahwa di sini kan ada baik buruk. Ya. Bagi Nietzsche, immoral itu artinya kalau manusia kuat, dia tidak lagi berpegang pada baik dan buruk. Ya dunia ya baik dan buruk begitu ya.
tidak baik dan tidak buruk, begitu ya. Dua-duanya begitu ya. Dunia adalah sekaligus baik, sekaligus buruk, sekaligus tidak baik, sekaligus tidak buruk. Dua-duanya campur aduk jadi satu. Kalau Anda pada suatu ketika Anda menciptakan sesuatu ya bahwa yang seperti ini kelihatannya baik, indah, ya ciptakanlah itu, tetapi hanya sebagai selubung. Bukan sekali selama-lamanya. Seorang seniman yang kuat begitu ya, ketika dia membuat karya seni, dia nggak akan takut-takut ya, ini kan tabu, gambar telanjang, nggak boleh, nanti komentar masyarakat bagaimana, ini kan menunjukkan seks. Seorang seniman yang memang punya ini kuat ya, dia nggak akan peduli dengan ini. Itu bagi dia, soal-soal itu tuh hanya selubung. Itu makanya lalu dikatakan immoral. Ya. Immoral. Kenapa? Karena sudut pandangnya memang mau melampaui baik buruk. Paham nggak kira-kira? Ya. Identifikasi pada apa yang tidak identik. Ya. Itu sudah pada pertemuan sebelumnya toh, sudah saya terangkan. Konsep adalah identifikasi untuk semua yang tidak identik. Jadi ketika kita mengkonsepkan sesuatu itu kita sedang mengidentifikasi sesuatu yang sebetulnya tidak bisa diidentifikasi. Masih ada 3 menit. Apakah cukup jelas semuanya? Moga-moga ya. Jadi terima kasih untuk kehadirannya, ketekunannya selama ini. Jadi moga-moga bisa membantu Anda untuk memahami sebuah cara berpikir ya, yang memang tidak gampang, banyak disalahpahami, tapi sebetulnya sangat menantang juga untuk apa-apa yang kita percayai, supaya kita lebih bisa bertanggung jawab dengan kepercayaan kita. Terima kasih.